Oke, halo rekan-rekan, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat satu video lagi. Video ini yaitu kelanjutan dari video kita yang kemarin, masih seputar sikring. Untuk video kali ini kita akan minta Abah untuk menjelaskan sisa dari sikring-sikring yang kemarin. Jadi mungkin hari ini sekitar dari 13 sampai 24. Jadi langsung aja kita cari Abah. Let's go. Kalau pagi-pagi biasanya Abah ada di belakang sana. Nah, ini di depan. Ini dapat kiriman barang lagi nih sekarang. Itu ada gardan. Oh, siapa? Bah, kita mau bikin lanjutan video yang kemarin. Tapi ini ada yang penasaran nih teman-teman tuh. Ini kan tiap hari kita kedatangan barang terus nih, ya. Alhamdulillahnya. Nah, ada yang nanya nih, Abah tuh sebenarnya dapat barang dari mana sih? Apa ngampak? Apa di mana gitu maksudnya? Nampak. Sekarang gini, lihat ini nih, lihat ini. Kalau misalkan kita ngampak, ini seher sekian banyak, ini kira-kira berapa mobil? Empat. Hah? Sekitar 4, 8. Ini ada 8 mobil ini kalau saya ngampak. Oke, gini. Sini. Ini kan banyak tuh barang-barang baru pada datang. Jadi kita jelasin barang ini beberapa bulan ini kita terus coba hunting barang-barangnya. Jadi saya perjelas deh. Kalau misalkan kita ngampak, kita keluar dari marwah kita sebagai pelestari blazer. Nah, justru barang-barang ini kita dapat dari rekan-rekan pengepul besi tua di area Bandung lah, area Bandung, dan ada juga sebagian yang dari area Jawa yang mulai masuk ke kita. Nah, ini berdasarkan informasi dari teman-teman, ada beberapa unit kendaraan yang masuk ke lapak besi tua gitu kan. Nah, karena mereka memang konsentrasinya untuk besi tua di kilo gitu kan. Nah, mereka nggak pernah peduli dengan hal-hal oh ini barang blazer, ini barang apa. Nah, kita mulai coba berkoordinasi dengan teman-teman kita di lapak-lapak besi tua, karena memang mobilnya tidak berhasil kita selamatkan karena keburu masuk ke mereka. Nah, spare partnya yang kita coba selamatkan karena memang mereka kan tidak ngerti apakah ini masih layak pakai atau tidak. Yang jelas mereka itu kalau udah bongkar ya kilo kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngampak, wah luar biasa berapa puluh mobil yang kita kampak. Tapi barang-barang ini kita ambil atau kita beli dari teman-teman di lapak-lapak besi tua gitu. Nah, tujuannya apa? Memang berat, artinya ini mungkin karena barang-barangnya kebanyakan slow moving, tapi karena sesuai dengan apa yang kita gaungkan untuk melestarikan blazer, ya mau nggak mau kita coba selamatkan barang-barangnya untuk bisa dipergunakan lagi di mobil-mobil teman-teman yang membutuhkan gitu kan. Nah, kalau memang tidak terselamatkan mobilnya, ya kita selamatin barangnya. Nah, Pak, mungkin itu tadi penjelasan asal-usul barang ini. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik utama, itu selesain masalah sikring. Oke. Masih ada hutang 13 sampai 24. Gitu. Ini udah tanyain lagi nih. Oke, siap. Oke, langsung aja. Berarti siap sini lah. Oke. Kita beresin ya. Kita beresin. Ini kita sekarang coba bahas nomor 13 sampai 24 lah ya, biar beres semua. Oke, nah ini sikring nomor 13 ini. Sikring nomor 13 itu
radio baterai. Jadi nomor 13 ini dia sikring untuk audio. Jadi kalau misalkan audionya mati, sebelum kemana-mana tetap kita ke sikringnya dulu, yaitu nomor 13. Oke, balik lagi ke nomor 14 ini Ailum. Ailum ini dia sikring buat switch pintu semua. Ini nomor 15, ini nomor 15 kosong, jadi nggak ada sikringnya nih. Nah, nomor 15 kosong, nggak ada sikringnya. Nah, nomor 16. Ini nomor 16 ini dia idenya tune signal ini dia. Jadi sikring nomor 16 ini dia fungsinya untuk lampu sen. Nah, sikring 16 ini dia bergabung dengan switch atret. Nah, mungkin di teman-teman banyak yang terkendala sikring nomor 16 nya sering putus, tapi tidak tahu dipasang sennya nyala lagi, begitu mundur mati gitu kan. Nah, karena ini sikring ini bersatu dengan sikring lampu mundur, biasanya hal yang terjadi itu kalau misalkan lampu sennya nggak nyala, yang pertama cek sikring gitu kan, yang keduanya cek plasernya. Plasernya cek, ini posisinya di sebelah sini, nanti kita bahas terpisah. Dan kalau misalkan setiap kali mundur sikring itu putus, berarti dia terjadi konslet di switch mundur. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memastikan bahwa itu switch mundurnya yang konslet atau gimana, gampang. Jadi kalau misalkan sikring nomor 16 putus, pasang lagi sikringnya dan cabut soket switch mundur. Cabut soket switch mundur. Nah, kita tes mundur gitu kan, sambil sennya jalan, tes jalan lagi. Nah, kalau misalkan sikringnya nggak putus, berarti switch mundurnya yang bermasalah. Begitu ya. Nah, kita balik ke sikring nomor 17 nih. Sikring nomor 17 ini dia sikring wiper. Terus wipernya tidak jalan. Langkah yang pertama adalah cek sikring nomor 17, sikring wiper. Nah, cuman wiper ini kalau misalkan dia tidak nyala tapi sikringnya bagus, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa dari tune signal ini, ininya tidak jalan. Bisa juga dari PCB motor wipernya yang bermasalah. Oke. Nah, sikring ini balik lagi ke sikring nomor 18. Sikring nomor 18 ini brake. Nah, ini dia untuk lampu handbrake di speedometer. Jadi kalau misalkan lampu handbrake-nya nggak nyala, cek dulu, pastikan sikring nomor 18 kondisinya normal. Oke, lanjut ke sikring nomor 19 nih. Ini 4-wheel drive. Karena Blazer untuk tipe yang 2200 dia tidak menggunakan 4-wheel drive. Jadi sikringnya kosong. 20 juga sama, electric seat dia tidak menggunakan dalam tipe ini. Tipe yang 2200 ini dia tidak menggunakan electric seat. 21. Ini nomor 21 fog lamp, sikring fog lamp. Nah, yang nomor 21 itu kalau misalkan yang jenis mobilnya Blazer Montera, dia tidak menggunakan sikringnya karena Montera tidak menggunakan fog lamp. Jadi sikring 21 ini berlaku untuk yang Blazer DOHC ini. Nomor 22 itu dia relay VMP. Dia relay sensor untuk electric seat. Jadi di tipe 2200 dia tidak menggunakan. Jadi sikringnya pun sama kosong. Nah, ini yang 23 ini juga sikring radio. Jadi dia untuk instrumen radio yang di sini, instrumen panel. Nah, ini yang terakhir nih, sikring nomor 24 S ignition. Nah, S ignition ini sikring di area pengapian. Jadi dia akan mengontrol bila terjadi konslet di sistem pengapian. Kalau misalkan CKP-nya rusak, atau misalkan ICM-nya rusak, atau kuilnya rusak, ini kemungkinan besar dia akan putus.
Nah, kenapa demikian? Jadi dia menjaga supaya konslet itu tidak mengarah ke ecunya. Jadi sebelum ini, kalau misalkan lagi jalan tiba-tiba putus, mobil berhenti mendadak gitu, tiba-tiba mati. Nah, coba pastikan dulu sikring pusat S ignition ini nomor 24 tidak putus. Karena ini dia sikring yang nomor 24 ini dia untuk sentral pengapian. Dia mengontrol ICM, kuil dan CKP. Oke ya, berarti lunas hutang saya untuk masalah sikring. Semuanya sudah saya bahas, 24 sikring. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk masalah perawatan blazernya. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu sikringnya, fungsinya kemana, alat-alatnya yang mana saja dan letaknya di mana, supaya teman-teman lebih bisa memahami pada saat terjadi shooting trouble di setiap komponennya. Oke ya, begitu dulu ya. Terima kasih atas atensinya. Bantu kita untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita supaya tetap berkembang dan supaya kita tetap semangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang lain. Oke ya, begitu dulu ya. Salam santun, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat merawat blazernya. Salam Padepokan DS Custom.